ada di tempat-tempat yang lain. Maksudnya? Sederhana saja. Kenapa dia harus bayar Wahyu? Harus bayar komisioner KPK komisioner KPU waktu itu. Itu permintaan siapa? Itu permintaan Harun Masiku atau permintaan Wahyu? Kan begitu. Nah, sogok menyogok untuk mendapatkan apa yang diyakini hak oleh seseorang itu sudah terjadi di mana-mana. Maksudnya waktu itu sebenarnya Harun Masiku itu sudah mendapatkan kursi harusnya. Begini dong, Harun Masiku itu kalau tidak ada keputusan Mahkamah Agung yang dikuatkan fatwa Mahkamah Agung. Yang mengomentari ini satu ya. Yang paling ekstrim justru bukan kuasa hukumnya Pak Hasto. Nah, itu yang Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini gimana saya bilang ya? Dulu saya ingat banget ketika beberapa orang belum jadi anggota DPR, ketika mengkritik Pak SBY terkait Hambalang, lalu mengkritik ada dulu namanya Bu Pur atau Bunda Putri. Bunda Putri. Waduh, suaranya nyaring banget, Nang. Nah, ini kenapa sekarang kok ada kasus yang mirip sama gitu ya, terkait korupsi, tapi kok pembelaannya begitu amat gitu loh. Bahkan sampai sorry ya nih Bang Adian ya, Bang Adian bilang Harun Masiku itu korban atas ketidakpastian hukum karena adanya fatwa Mahkamah Agung yang tidak jelas gitu, sehingga terpaksa dia seperti orang-orang yang membutuhkan SIM atau membutuhkan KTP atau membutuhkan pekerjaan, sehingga harus memberikan uang agar dapat menjadi anggota DPR. Ini jelas keliru, salah. Tapi kalau orang yang ngerti hukum pasti akan terlena bobo dengan apa kata-katanya Bang Adian. Karena begini, di dalam peraturan KPU itu udah jelas kok, yang dapat menggantikan orang yang meninggal adalah suara kedua yang terbanyak. Ya kalau fatwanya nggak jelas ya udah ikutin aja itu. Ada aturannya untuk... Iya kan fatwanya bilang semua adalah haknya partai, tapi harus berdasarkan undang-undang. Ya berarti kan sebenarnya kalau kita interpretasi positif, ya sudah ikuti aja aturan kan. Ini kan dia paksa, dia terima suap. Padahal sebenarnya dia ini bukan korban, tapi dia adalah korban atas dirinya sendiri yang ngotot pengen jadi anggota DPR gitu loh. Dengan segala cara. Kan harusnya diterima aja, ya sudah lah, nggak usah nyuap. Tahu juga maksudnya itu kok. Nanti saya ikut lagi aja tahun 2024. Nah disitulah baru nanti dia ya evaluasi lah apa yang harus dia rubah kan supaya dapat suara banyak kan. Kalau nggak salah dia ini jauh ya suaranya. Nah itu gitu loh. Jadi tidak sorry. konsisten ya dalam menilai. Jadi memang permasalahannya gini, semua orang berteriak ketika terjadi korupsi. Tapi kalau korupsi itu dilakukan oleh kelompoknya, waduh banyak banget nanti alasannya, Nang. Playing victim. Banyak framingnya, banyak nanti dia nyusun argumentasi seperti kayak abang kita Bang Adian ini gitu loh. Yang mungkin bisa menipu orang yang tidak mengerti terkait hukum gitu loh. Tapi kalau buat orang-orang yang mengerti hukum, aduh maaf banget Nang, ini levelnya rendah banget gitu loh pembelaannya. Nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga kewajiban warga negara untuk mentaati undang-undang. Kalau memang tidak ada aturan ya sudah terima nasib. Iya. Kok jadi lu bilang lu korban seperti calo SIM mau nerima kerja, nggak masuk akal itu. Iya. Itu persoalan yang lain yang harus diselesaikan negara ini juga, tapi bukan untuk membela Harun Masiku. Ya. Tetap di sini memang harus diproses. Nah, coba cari lagi nanti dari partai lain kalau memang seperti yang disampaikan oleh Guntur Romli kan. Wah, banyak sekali katanya dosa-dosa yang bisa dibuka. Buka. Ya, Bagus itu buka. kan selalu Biar masuk semuanya. Mau yang pernah menjabat, mau yang dulu ya teman, buka aja. Inilah saatnya kalau memang benar-benar mau membongkar ya. Bongkar aja semuanya. Gak usah takut. Karena semakin kalian berantem, karena semakin kalian membongkar, nanti akan terjadi perubahan sehingga ke depan seluruh orang-orang yang pernah melakukan kejahatan, khususnya kejahatan korupsi itu bisa diproses. Sehingga nanti dapat mempermudah pekerjaan pemerintahan yang baru kan? Betul kan? Iya, karena kalau dia menahan informasi yang bisa